Mereka tuh kayak cuma melihat, oh ini orang nutup jalan, nggak bener. Sebenarnya kalau emang kita punya wadah, kita nggak bakal kayak gitu. Jadinya terkesan berandal dan liar banget. Kita kan kayak bukan bukan penjahat yang harus dikejar-kejar terus gitu. Makanya orang-orang tuh kayak udahlah, lebih baik gue liaran gini aja, biarin. Lebih baik gue bayar oknum tertentu berapa daripada gue harus kayak kejar-kejaran kayak maling gitu kan. Ibarat kata kan gue cuma balap gitu, gue cuma lewat nggak nyampe 1 menit. Mungkin emang yang di startnya lama kan. Kalau balap emang paling nggak nyampe 1 menit udah kelar pulang. Motor tidak hanya menjadi sekedar transportasi, namun telah menjadi penyambung hidup sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Karena itulah, muncul berbagai macam tren dan hobi mengenai motor. Salah satunya adalah drag bike. Drag bike adalah ekstrim sport yang diminati oleh beberapa kelompok masyarakat perkotaan. Berawal dari hobi balap motor yang belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan kondisi, drag bike dianggap sebagai ajang unjuk potensi. Namun, hadirnya drag bike menimbulkan keluhan dari masyarakat karena merasa terganggu dengan adanya kegiatan balap liar di malam hari. Aku Aulia, hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh salah satu narasumber kita yang udah hadir nih di tengah-tengah kita. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa sih? Kalau dilihat dari karyanya nih, kira-kira ini kita akan bahas tentang balapan. Nah, hari ini temanya bener, balapan. Kita akan bahas tentang balapan, perjokian, dunia balap tuh kayak gimana sih? Nah, hari ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Arya. Arya, boleh ceritain nggak? Kenalin diri lo. Ya, nama lengkap Arya Dharma Putra. Nama panggilan Arya Black, orang-orang manggil gue Black. Boleh diceritain gak sih awal mulanya lo terjun di dunia balap liar ini atau balapan ini? Awal mulanya tuh ya gue ikut-ikut aja gitu. Ikut-ikutan? Ada yang kayak gimana gitu, misalnya ada yang ngajak kah atau? Ajakan. Sebenarnya dari paksaan juga paksaan. Jadi kayak misalkan dia ngeliat badan gue kecil, gue nggak bisa apa-apa, gue nggak tahu, gue tuh awam awalnya. Ya gue pengen bisa gitu. Gue dipaksa, ya udah kenapa enggak gitu. Tuh kira-kira tahun berapa tuh Black? Kalau pertama kali diajak? Pertama kali ya, awal masuk SMP. Awal masuk SMP? Iya. Sekarang usia lo? 19 tahun, berarti kira-kira 5 tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu? Segituan gitu. ya. Okay. Kan udah lama nih, udah sampai sekarang nih ya. Iya. Itu apa alasannya sampai bikin, yaudah deh gue terusin, gue nyaman nih di dunia ini? Hobi. Iya. Purely hobi. Seneng. Jadi kayak jatuhnya hobi yang menghasilkan. Iya. Menghasilkan nomor 1. Apa hobi yang nomor 1? Hobi yang nomor 1. Dibayar nggak dibayar itu sih belakangan. Berarti waktu dulu awal-awal itu lu masih sekolah? Masih sekolah. Terus gimana dong? Respon orang tua gitu, tahu lu pergi malam gitu. Pasti malam kan kejadiannya? Kejadiannya malam. Balap-balapan tuh pasti malam kan? Malam. Nah itu gimana? Lu izin atau ngasih pengertian ke orang rumah atau ke orang tua kalau lu punya hobi yang terlarang ini? Apa sebenarnya diizinin? Ke rumah temen. Iya. Bilangnya ke rumah temen. Gimana titik awalnya kamu balapan ya? Atau titik awal gimana akhirnya ketahuan nih perbackstreetan lo di dunia balapan ini sama orang tua? Itu jadi gue awal tuh motor menang. Soalnya lucu juga sih. Kan biasanya gue kayak nge-hide ya. Privasi pasti kan orang juga gitu ya. Status ya, di status WA. Oh, WhatsApp. Status WhatsApp. Gue bikin status alhamdulillah kayak gitu kan. Ada elunya enggak? Ada fotonya, ada motornya. Dari gue nyetar. Oh. Sampai gue
menang itu jadi nyokap gue ngeliat, pas gue lihat, nyokap gue ngeliat nih gimana nih gitu. Itu kondisi gue masih di luar, belum pulang. Belum pulang. Iya. Bener-bener baru menang, euforia iya, baru menang kayak dikasih uang, ya gue bangga lah gitu, kayak penghasilan pertama gue nih gitu. Ya gue upload aja gitu. Gue lupa saking gue senengnya gitu, gue lupa privasiin nyokap gue. Ya dia ngeliat. Terus? Ya udah. Itu lu panik dulu terus lu delete atau gimana gitu? Iya, sampai rumah sih biasa aja. Sampai rumah biasa aja. Tapi ya gitu, diem-dieman sini-sini. Sampai sekarang sebenarnya masih berat orang tua lo buat. Ya gimana ya, dibilang berat, mungkin berat. Ya mau gimana, emang sayanya kayak begini kan. Ya udah, jalanin aja gitu. Apa sih persiapan yang harus lo lakuin? Check up motor yang pertama ya. Kalau pertama tuh check up. Kasih tau gue kan awam nih. Iya. Gue cewek awam, nggak tahu sama sekali dunia itu, jadi kasih tahu gue informasinya. Yang awal tuh check up sama nyeting. Nah, oke. Check up tuh kayak gimana? Setting tuh kayak gimana? Jadi motornya dicek bawa ke bengkel, sehat apa enggak. Oh, sehat Ya, apa enggak? Sehari kita nyeting nih. Misalkan kayak kepagian atau kayak kurang, kita lanjut besok. Oh gitu. Misalkan kayak puli bobotnya kelebihan atau motor di 400 udah diem nggak nyampe ke 500, kayak roller udah nggak bisa diakalin, karbu udah nggak bisa diakalin, ya udah kita besok kita reset lagi gitu. Tapi di motor yang sama? Di motor yang sama. Nggak tiba-tiba ganti motor gitu? Enggak lah, kan perjanjiannya emang motor itu yang mau balap. Oh, jadi motor tuh kayak didaftarin dulu gitu? Didaftarin dulu dari belah pihak kita. Sistemnya itu perjanjian. Bengkel samping punya bit, spek sekian. Spek tuh kayak spesifikasi ya. Bengkel gua pribadi nih, bengkel yang make gua punya motor beat juga dengan spesifikasi sama. Ya udah kita bikin perjanjian. Main di mana, berapa duit, sama lepas kapan. Oh gitu. Iya. Kalau dari lo sendiri nih ada nggak sih tipe atau spesifikasi motor favorit? Misalnya lu senengnya pakai yang tipe ini atau tipe ini kayak gitu. Kalau gua sih biasanya gua Matic ya. Matic. Biasanya, tapi kayak 4 tak Ninja bisa juga. Kalau 4 tak itu masih belajar lah. Ninja juga masih belajar. Tapi kalau lu senengnya sebagai joki nih, lu kan pasti punya favoritnya. Lu senengnya balapan apa? Sama aja sih, semua juga seneng. Oh, sama aja. Iya. Oh, oke. Berarti nggak ada yang spesifik lu. Gue lebih sukaan yang balapan pakai apa tadi lu bilang Matic. Iya, lebih seru sih. Kalau sekarang sih lebih seru sih balap kayak Gigi, motor Gigi, sama Vespa. Banyak yang udah mulai ngerubungin si Pervespaan ini sekarang. Mungkin lagi rame sekarang ya. Lagi rame aja. Iya. Vespa Matic ya? Vespa Matic ya. Pasportnya. Pendapatannya ada nggak sih sebenarnya dari hobi lo ini? Ada. Itu pendapatannya nggak tetap? Nggak tetap. 1 bulan bisa ada berapa balapan? Misalkan 1 bulan itu ada balap 2. Biasanya 2 atau 3. 2 atau 3. Kadang 1 juga. 1 juga. Jadi sekarang kan kegiatan lo kuliah kan? Kuliah. Sekarang kalau lagi kuliah online. Iya. Nah, sekarang kan berarti lo kegiatan lo di rumah doang nih. Nah, dari kondisi kuliah online dan lagi situasi pandemi kayak gini, hobi lo sekarang tuh seperti apa gitu? Ya udah, gini-gini aja gitu. Tetap ada kegiatan apa? Ada kegiatan, ada nyeting, balap, ada tetap. Pendapatan kayak gitu yang bisa lo dapetin nih. Nominalnya boleh tau nggak? Range-nya aja. Jutaan rupiah kah? Cukup lah. Atau belasan juta? Cukup. Kalau gue tanya buat setting motor aja deh. Buat setting motor? Iya, range-nya aja. Ya, cukup buat jajan. Kan setting motor bayar kan? Ya, keluar bayar. dulu kan, baru lo kalau menang baru dapat uangnya kan. Ya pas nyeting juga kadang ada yang ngasih, kadang ada yang sekalian. Ke elunya maksudnya? Ke guanya. Oke. Apa sih yang resiko yang pernah atau lo takutkan sampai sekarang? Kalau takut jatuh sih enggak. Oh enggak. Udah mungkin kalau awal-awal iya. Sampai pas belajar waktu itu tangan patah, jatuh berkali-kali, motor jebol, sampai sempat disalah-salahin juga. Kayak suka dukanya udah ngalamin semua. Ngalamin semua. Paling parah pernah kenapa? Paling parah. Motor nyeket. Motornya aket tuh apa? Nyeket itu jadi motor lagi top speed, dia berhenti. Oh. Ngunci, bener-bener ngunci. Oh, itu kenapa? Salah teknis? Itu
ya nggak tahu kepanasan, nggak tahu apa, pokoknya mesin jebol, motor ngunci, ngepot dari lagi top speed ngepot. Ya alhamdulillah pas udah pengen jatuh motor udah pelan. Lu pakai pengaman gak sih kalau lagi balapan itu? Kalau liar ya, kalau lagi kayak balap malam, kadang gue pakai helm, kadang enggak. Ya semutnya aja gitu. Semutnya aja. Iya. Lu nggak takut mati? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Iya, ya. Jadi ini hidup gua. Jadi jalanin aja gitu. Hobi gua kayak begini, ya mau apapun resikonya, ya itu biarin gua aja gitu yang gituin. Orang bilang kan kayak, wah nyawa lu dibayar segini. Ya ini hobi men, mau ngomong apa? Iya. Ada nggak sih pendapat lu tentang anak-anak baru, anak-anak kecil SMP zaman lu waktu awal-awal itu, yang sekarang lagi mulai merintis atau ikut-ikutan balapan motor nih? Misalnya lu, udahlah nggak usah ikut-ikutan, ini tuh bahaya, atau justru justru jangan kesini ya, tapi kesini lu pengen. Maksudnya yang kayak gimana nih? Iya. Yang cuma buat keren doang, atau cuma kelihatan, wih gue anak balap nih? Nah, itu dulu. Yang kayak knalpot racing lah atau apalah. Jatuhnya Nora menurut gue. Kayak gitu. Kan pandangan orang beda-beda ya. Ada yang bilang motor ini dia begini Nora. Ya tergantung kita kan. Menurut dia mungkin keren, tapi menurut orang lain Nora. Soalnya apa? Gue pernah ada di PES itu. Lama kelamaan juga mereka pasti mikir, gua kayak begini Nora banget ya. Gua alay banget ya. Jadi awalnya Nora dulu maksud lo? Enggak Nora dulu. Jadi ada yang langsung terjun kayak dari kecilnya nih. Misalkan kayak anak yang punya bengkel, dididik dari awal. Dari kayak dia bisa nyampe motor, nyampe motor kan benar-benar dilatih gitu. Karena kadang ada yang buat drag, ada yang buat road race. Soalnya tetangga gue sendiri yang sekarang gue di bengkel dia nih di Haikal Motor Speed, tuh dia anaknya tuh benar-benar ngegelutin dunia road race. Emang dilatih iya. Untuk jadi pembalap profesional kayak gitu. Betul. Gitu. Nah kalau itu lu setujunya? Oke, itu lanjutin tuh orang-orang. Itu oke. Dia nggak ngerasain orangnya kita men. Tapi kalau yang bukan di luar itu menurut lo kayak jamet men. Jamet men. Tapi lu pernah kan itu jamet dong? Gue pernah jadi jamet. Berapa tahun lu jadi jamet? Gak tahu tuh. Yang sekarang nih yang lo lihat nih yang menurut lo Nora dan alay dan jamet itu, lu berharap dia ikutan yang, maksudnya dia training yang jadi pembalap profesional atau udahlah lo mendingan gak usah ikutan dunia kayak gini lah gitu? Iya kalau itu sih tergantung dianya ya, kemauan dianya kayak gimana. Kalau dia mau gitu-gitu aja ya udah dia nggak bakal bangun dari PES itu ya, dia segitu-gitu aja. Kayak kita kesana kesini ya kita nyari ilmu. Pokoknya jangan kayak kita tuh cukup sama ilmu, jangan. Ada nggak sih kayak emang anak-anak bocil gitu yang udah lu kayak ini kayak nextnya nih gitu? Udah banyak. Oh udah banyak banget. Nah itu emang kayak dilatih gitu? Atau ya ada kumpulannya komunitasnya atau apa? Enggak. Sebenarnya kalau kayak buat road race itu emang kayak misalkan dia pengen, karena ada sekolah juga, sekolah balap road race. Oh iya. Oke, gue baru tahu nih. Ada sekolah balap itu road race. Cuman kalau drag ya mungkin kayak belajar sendiri lah. Ya ada yang ngajarin gitu. Ada yang ngajarin. Misalkan kayak dia emang kecilnya deket sama orang bengkel atau gimana, ya udah dia diajarin. Oh diajarin. Tapi itu lesnya berapa lama? Misalnya apakah course-nya itu 6 bulan, setahun, atau terus-terusan? Ya ada dasarnya. Ada dasarnya? Ada kelas-kelasnya juga? Ada. Seminggu. Kita nggak setiap hari kita itu latihan di sirkuit. Nggak setiap hari kita itu megang motor. Kalau di road race yang setahu gua. Kalau drag ya kemauan kita. Kayak kita misalkan mau belajar nih, motor ada, yang Newport ada, ya udah kita dipanggil suruh belajar. Sampai gue lagi tidur, motor baru hidup, ditelepon, nggak gue angkat, sampai disamper ke rumah, disuruh nyeting. Lo tuh ada keinginan gak sih buat ikut ke pembalap profesional dan ajang yang lebih resmi gitu? Kayak ke event-event drag 201 sih ada. 201 tuh resmi maksudnya? Resmi maksudnya. Kalau kayak buat road race sih sponsor, kayak yang mau sponsorin tuh udah ada. Udah ada kayak perpak, motor, udah ada gua. Cuman belum ada kemauan ke situ. Oh, berarti dari lo sendiri sebenarnya belum mau buat. Belum. Kenapa tuh? Pasti ada alasannya dong. Belum siap aja gitu. Kayak fisik kan harus benar-benar mateng, kemauan juga. Jadi kalau misalkan sekarang gua coba
nanti mentok di jalan atau setengah-setengah kan kasihan yang udah kayak nyupport kita gitu. Jadi gue kayak emang belum siap aja. Mungkin nanti gue mau coba. Itu masa bedanya apa yang paling signifikan antara yang liaran dengan yang resmi? Bedanya jauh sih. Boleh nggak diceritain? Kalau liaran itu gue per meter. Gope meter tuh maksudnya? 500 meter. 500 meter. Iya. Kalau road race kan berlap-lap. Kita mah lurus, dia mah kan belok-belok, nikung-nikung. Jadi kan otomatis fisik harus kuat. Kayak kita nikung kanan, nikung kiri. Kelihayan ya, jadi skillnya tuh beda gitu. Jadi nggak cuma kayak mesin yang berbicara, kita juga yang berbicara skill. Emang ada kesulitan apa sih yang bisa bikin lu jadi terhambat gitu buat ikutan ke yang ajang lebih profesional? Kalau dibilang buat ikut 201 itu kan jatuhnya event resmi ya. Kita harus punya KIS, kartu izin start. Harus eventnya juga jarang ada. Mungkin sekarang lagi ada lagi ya, kan terhambat gara-gara Covid. Kalau dulu mungkin rame. Ada misalnya qualified nggak si pembalap ini buat ikut ke drag race? Misalnya tinggi sekian, usia sekian, atau ada nggak sih misalnya ya tadi misalnya kartu sehat dan segala macam tuh ada klasifikasi kualifikasi? Tinggi sama usia nggak ada, paling berat badan. Berat badan itu harus berapa memang? Minimal buat apa? Buat ikutan yang profesional. Buat profesional ya. Kalau berat badan sih di road race nggak ada. Oh nggak ada. Kalau setahu saya, mungkin kalau ada atau gimana kan itu saya nggak tahu. Ya tahu saya sih nggak ada. Kalau drag yang saya alamin ya, berat itu kayak di atas 50 itu udah nggak mungkin banget kayaknya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Idealnya berapa? Kalau dari lo sendiri ya, lo kan sebagai joki pembalapnya nih. Di bawah 40. Di bawah 40. 45 lah. 45. Kalau buat spesifikasi gede-gede, spek-spek gede gitu, cc gede, segitulah. Oke, jadi diet dong. Diet. Lo ada treatment diet ke badan lo sendiri berarti. Lo nggak mesti menjaga makan dan lain sebagainya. Kalau makan sih yang dijaga sih pasti kayak kita makan malam nih. Kalau gue sendiri ya, kalau misalkan mau balap seminggu sebelumnya gue minum obat. Obat penurun berat badan. Obat penurun berat badan. Iya. Lo ngerasa nggak bedanya saat lo agak gendut misalnya sama yang agak enteng gitu saat bawa motornya? Ngerasa lebih kayak gimana? Lebih cepat. Emang berat badan tuh ngaruh banget. Ngaruh. Kan dia kayak motor enteng ya kita juga harus enteng lah. Terakhir banget nih Black. Lo kan udah lama nih menggeluti dunia perjokian dan balapan ini nih. Ada nggak sih harapan yang ingin lo sampaikan kepada misalnya masyarakat dan pemerintah terhadap hobi lo ini? Semua orang pasti pengen kan punya track sendiri. Jadi biar nggak disangkanya tuh kita ini tuh kayak keluar malam dikejar-kejar polisi. Orang kan mikir itu kan ada sirkuit di Serra. Serra kan nggak buka setiap hari. Sentul juga. Iya, Serra itu Sentul. Iya, masuknya juga kan ibarat kata kalau buat kaum atas ya mungkin bisa ke dompet. Tapi kan kadang ada orang yang cuma main berapa, masa iya sih gue harus ngeluarin segini buat di Serra. Nah gitu. Jadi orang berpikir mending ya udahlah gue main malam aja. Jadi sebenarnya dari lo mewakili kelompok lo atau komunitas lo itu sebenarnya mau bayar kok buat menyewa suatu trek atau maksudnya, wadahin. Bukan cuma gue doang ya, mungkin semua orang juga mau kalau emang ada wadahnya. Sebenarnya keinginan yang pengen lo capai itu apa sih, atau cita-cita lo tuh sebenarnya pengen apa sih gitu? Ya gue sih pengen terus maju aja gitu. Jadi di dunia ini, maksudnya di profesional. Iya. Pengen kayak bisa nguasain semuanya aja gitu. Bisa ke ikut 201 juga. Ke yang resmi. Iya. Mungkin kalau di liaran insya Allah bakalan kayak buat nyalurin lagi, belajar yang banyak. Menang terus. Ya kalau menang kalah sih namanya kan permainan. Kalau kita mau menang terus ya gak usah main motor gitu. Kalau menurut gue sih profesional gak profesional sih itu tergantung kepercayaan orang ke kitanya. Kalau kita di pihak sini bilang profesional, di pihak sono enggak, ya itu sih kan tergantung mata orang tuh mandang kita gimana. Kalau harapan lo sendiri pribadi terhadap masyarakat kayak gimana nih? Melihat hobi lo ini. Karena kan lo pasti pernah denger dong, kalau hobi lo ini sebenarnya dianggap sebelah mata. Mereka nggak ngeliat latar belakangnya.
mereka nggak tahu dibalik itu ajang apa. itu tuh sebenarnya apa yang kalian lakukan gitu. Mereka tuh kayak cuma melihat, oh ini orang nutup jalan, nggak bener. Sebenarnya kalau emang kita punya wadah, kita nggak bakal kayak gitu. Kalau orang kan kayak bilang, wah motor mau lewat nih, tutup. Kan kalau motor kadang bisa ada celah-celahan kan, ditutup, diomelin. Malah kadang galakan kita. Karena apa? Tim tuh kasihan sama joki. Kalau motor kayak lagi nyeting, lagi lepas, ada motor ketabrak, kan siapa yang salah juga. Ada sebagian orang yang kayak emang nafkahin anaknya, keluarganya atau segala macam dari situ gitu. Ya emang orang-orang yang nggak tahu kayak nyebutnya itu sih negatif ya. Mungkin kalau emang orang yang tahu itu ya udahlah, emang dia nafkahin anaknya kayak begitu. Woi, gue mau cepetan nih, gue mau berangkat ngantor atau gimana. Itu kan keperluan lo. Nah, gue juga punya keperluan. Keperluan gue yaitu balap. Jadinya terkesan berandal dan liar banget. Kita kan kayak bukan penjahat yang harus dikejar-kejar terus gitu. Kita kan udah ngomong solusinya begini, cuman belum ada yang nyalurin. Dari mana? Misalkan dari Jakarta. Kalau emang nanti kan pada bilang itu kan udah ada sirkuit di Sentul. Sentul tuh di Bogor gitu. Selalu ya, semua orang tuh jawabannya Sentul. Selalu seperti itu. Dari kalian sendiri kan kalian udah punya solusi-solusi itu kan, kalian pengen diwadahi sama pemerintah, tapi dari kalian sendiri nih, atau mungkin komunitas kalian kan pasti punya kelompok nih, sama-sama pembalap, sama-sama yang suka punya hobi di ajang ini gitu. Kalian nggak sih? Maksudnya kalian bener-bener datangkah ke pemerintah daerah buat proposal atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pembentukan wadah itu, kalian nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue sih bukannya nggak mungkin ya. Emang belum ada, cuman bukan mungkiri kalau sebenarnya belum ada yang ngelakuin itu. Iya, emang belum ada kayaknya, sepertinya ya. Cuman bukan yang nggak mungkin, makanya orang-orang tuh kayak udahlah, lebih baik gue liaran, gini aja biarin. Lebih baik gue bayar oknum tertentu berapa daripada gue harus kayak kejar-kejaran kayak maling, gitu kan. Ibarat kata kan gue cuma balap gitu, gue cuma lewat nggak nyampe 1 menit. Mungkin emang yang di starnya lama kan. Kalau balap emang paling nyampe 1 menit udah kelar pulang. Oke, di segmen kali ini aku akan lontarin beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber si Black ini, untuk pilih dari 6 pertanyaan ini kira-kira dia akan lebih prefer kemana. Oke, udah siap? Oke ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertama ya, manual atau matic? Matic. Ninggalin hobi balap karena orang tua atau ninggalin hobi balap karena keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Yeah. Oke. Drag race atau road race? Drag race. Motor cantik atau cewek cantik? Cewek cantik dong. Oke. Resmi atau liar? Liar. Yeah. Terakhir ya. Jatuh dari motor atau diputusin pacar? Jatuh dari motor lah. Jatuh dari motor sakitnya bentar, kalau diputusin pacar lanjut. Oke, itu dia quick question dari narasumber kita. Thank you banget udah hadir, dan terima kasih untuk yang udah nonton. Bye.